warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sekolah Kebijakan Publik. Saya Handoko Basuki, teman sejawat dari Mas Pupung Bagus Pamungkas, mahasiswa program studi S2 Manajemen Administrasi Publik Universitas Kediri. Kali ini dalam rangka membuat tugas podcast mata kuliah kebijakan publik dan aplikasi. Untuk topik pada kali ini adalah terkait dengan membahas tentang kebijakan publik dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Tulungagung untuk tahun 2021 di masa pandemi COVID-19. Sudah kita ketahui bahwa terkait dengan wabah COVID, kita semua mendapatkan dampaknya, artinya dampak dari adanya wabah COVID itu berdampak juga pada penyelenggaraan pemerintahan dari pusat maupun sampai dengan di pemerintahan desa. Untuk itu selanjutnya bagaimanakah pelaksanaan kebijakan publik pada penyelenggaraan pilkada serentak di Kabupaten Tulungagung dan juga apa-apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung terkait dengan pilkada serentak tersebut pada saat masa pandemi COVID. Untuk itu monggo dari narasumber kita akan menerangkan apa-apa yang akan dilakukan pada saat masa pandemi COVID ini. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan apa yang dimaksud kebijakan publik, yaitu serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang atau kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan, kesulitan-kesulitan, dan kemungkinan atau kesempatan di mana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya. Dan selanjutnya saya akan menjawab bagaimanakah pelaksanaan kebijakan publik pada pelaksanaan pilkada serentak di Kabupaten Tulungagung di masa pandemi ini dan apa-apa yang dilakukan pemerintah Kabupaten Tulungagung. Bahwa pada tanggal 30 November 2021 di Kabupaten Tulungagung telah menyelenggarakan pesta demokrasi, yaitu penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2021 yang diikuti 14 desa. Diawali dengan pembentukan panitia pemilihan kabupaten, kecamatan, desa, dan melibatkan tim Satgas Covid dari kabupaten, kecamatan maupun desa itu sendiri yang menyelenggarakan pilkada serentak. Dan tak lupa tim kabupaten melakukan sosialisasi serta supervisi ke desa-desa yang menyelenggarakan pilkada tersebut dalam rangka pilkada serentak pada masa pandemi COVID-19 sesuai regulasi yang ada. Oh gitu ya? Iya, begitu Bapak. Terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan pilkada ini karena adanya wabah COVID, tentunya di sana dilakukan dengan pelaksanaan protokol kesehatan. Iya. Apakah pada saat penyelenggaraan pilkades di Kabupaten Tulungagung untuk tahun 2021 juga melaksanakan protokol kesehatan untuk mencegah adanya penyebaran wabah COVID-19? Baik, dalam pilkades kondisi bencana COVID-19 ini dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan meliputi 1. Melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3 derajat Celcius. Yang kedua, penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan kepala desa dan pemilihnya. 3. Menyediakan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai. 4.
tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 sampai dengan 2 meter. Yang selanjutnya menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun di luar ruangan. Terus menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta hand sanitizer di tempat penyelenggaraan pemungutan suara. Panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing. Melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya menyusun tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak. Terus penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, pembekalan kesehatan, dan atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Satgas Penanganan COVID-19. Begitu, Bapak. Oh gitu. Baik, ternyata banyak juga terkait dengan penerapan prokesnya. Betul. Artinya pada saat pelaksanaan penyelenggaraan pilkades, utamanya di TPS itu dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan. Itu wajib ya? Wajib. Iya, soalnya untuk mencegah penularan COVID. Baik, gitu. Terkait dengan penerapan prokes tentunya kan ada regulasi atau aturan yang wajib juga harus dipedomani. Adakah aturan tersebut sebagai kebijakan agar pelaksanaan pilkades serentak dengan penerapan protokol kesehatan itu bisa berjalan dengan baik? Iya, tentunya regulasi itu ada, yaitu dalam Surat Edaran Mendagri nomor 141/6698/SJ tentang jumlah pemilih di tempat pemungutan suara pemilihan kepala desa serentak di era pandemi COVID-19. Saya jelaskan isi dari surat edaran tersebut. Sehubungan dengan telah diundangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 72 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa. Pengaturan mengenai pemilihan kepala desa perlu dilakukan berdasarkan tahapan pemilihan kepala desa sesuai dengan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran atau penularan COVID-19. Bahwa untuk mendukung tahapan pemilihan kepala desa yang sesuai dengan protokol kesehatan, ketentuan pasal 35 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa yang berbunyi jumlah pemilih di TPS ditentukan panitia pemilihan. Perlu dilakukan pembatasan jumlah pemilih di tempat pemungutan suara atau TPS. Paling banyak 500 daftar pemilih atau DPT yang akan melakukan pemilihan kepala desa serentak dalam kondisi bencana non-alam COVID-19. Bahwa penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara telah diatur berdasarkan pasal 44D Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 72 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa, sehingga dalam tahapan pemungutan suara di TPS perlu ditindaklanjuti dengan 1. Pengaturan penjadwalan waktu pemungutan suara dimulai dari pukul 7 WIB sampai dengan 12 WIB atau 12 siang. Penerapan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Pemilih tidak berkerumun dan setelah melaksanakan hak pilihnya segera membubarkan diri untuk mencegah penyebaran COVID-19. 4. Dilakukan pembatasan terhadap jumlah petugas yang melakukan penghitungan suara. Dan yang terakhir, dilarang melakukan kerumunan berupa arak-arakan pada saat pengumuman pemenang. Gitu, Bapak. Oh gitu. Iya. Berarti terkait dengan regulasi ini memang harus
pedoman untuk mencegah terkait dengan adanya penyebaran virus COVID ya. Betul. Iya. Terus pelaksanaan di Pilkades itu memang kayaknya juga berbeda dengan tahun-tahun yang lalu ya. Tahun-tahun yang lalu Iya. termasuk dengan pembatasan jumlah pemilih yang berada di TPS, dan juga TPS itu berada di masing-masing wilayah. Yang aturan kemarin itu mungkin dari tahun 2 tahun kemarin itu di TPS-nya itu berpusat di balai desa. Jadi untuk tahun ini TPS disebar di wilayah-wilayah. Nah, itu juga untuk mempermudah pemilih itu untuk memberikan hak pilihnya, biar satu mungkin tidak jauh dari rumah, biar tidak berkerumun. Ya. Jadi habis mencoblos langsung pulang, begitu. Ya, baik. Ya, satu lagi Bapak, dan alhamdulillah pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2021 di Kabupaten Tulungagung kemarin berjalan dengan sukses, aman, lancar, dan pada tanggal 29 Desember 2021 telah dilaksanakan pelantikan kepala desa tersebut. Baik, terima kasih. Berarti terkait dengan Pilkades serentak di Kabupaten Tulungagung dengan penerapan protokol kesehatan ini, secara tidak langsung juga mencegah adanya penyebaran virus. Betul. Ya. Iya. Berikutnya terkait dengan pelaksanaan juga sudah sukses. Artinya di Kabupaten Tulungagung tidak ada klaster lagi dari adanya Pilkada serentak ini terkait dengan alhamdulillah tidak ada Bapak. Oke, terima kasih. Jadi memang betul terkait dengan wabah COVID ini perlu juga adanya kebijakan publik untuk mengatur bagaimana terkait dengan pencegahan adanya penyebaran virus ini, adanya regulasi-regulasi yang mengatur terkait dengan, contohnya tadi sudah saudara sampaikan bahwa ada pembatasan pemilih di TPS, di TPS-nya juga disebar di wilayah-wilayah, tidak berfokus pada satu tempat dan lain sebagainya. Juga ada penerapan protokol kesehatan di TPS-TPS itu disediakan untuk terkait dengan pengukuran suhu tubuh dan lain sebagainya. Ya. Baik, terima kasih. Saya kira mungkin podcast ini juga bisa bermanfaat bagi bapak-bapak ibu yang nantinya melihat podcast kita. Amin. Terkait dengan bagaimana pelaksanaan kebijakan publik itu disampaikan atau digunakan pada saat penyelenggaraan Pilkada serentak pada masa pandemi COVID-19. Baik, syukur alhamdulillah, demikian podcast hari ini. Semoga bermanfaat, dan juga tak lupa kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya, yang banyak ya. Terima kasih yang paling banyak kepada sponsor kita. Sponsor kita pada hari ini oleh Bilkop KP Tunggusari. Bagi teman-teman yang suka ngopi dan yang tidak suka ngopi, di sini juga banyak macam-macam minuman. Dipersilahkan hadir di Bilkop Kopi Tunggusari. Buat cangkruan ya sip ya. Oke. Iya. Juragannya siapa jenenge? Mas Pariyadi. Monggo. Bagi rekan-rekan yang ingin santai ya. Cuma sayangnya kalau malam masih ada PPKM ini. Kelihatannya Mas Pariyadi masih tegak lurus terhadap aturan PPKM ya. Gitu ya. Baik, kalau gitu saya ucapkan terima kasih pada Mas Pupung. Terima kasih Bapak. Terkait dengan topik kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.